Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rihlatul Aulia dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam video pembelajaran ini akan menjelaskan bab flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang flora dan fauna di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang letaknya sangat strategis, berada di antara dua benua dan dua samudra yang mengakibatkan keberadaan hayati, flora dan fauna yang sangat beragam. Dari sini terdapat beberapa tumbuhan dan hewan yang khas hanya berada di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan keragaman flora dan fauna di Indonesia adalah letak geografisnya yang mendukung bagi perkembangbiakan dan habitat bagi flora fauna. Kesuburan tanah dan tumbuhnya berbagai macam tumbuhan merupakan penyebab terjadinya populasi fauna yang beragam. Selanjutnya, flora dan fauna di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada definisi flora dan fauna, dan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi flora. Dari segi bahasa, flora sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu flora, yang berarti tumbuhan atau nabati yang menyangkut semua aspek mengenai macam jenis tumbuhan dan tanaman. Yang kedua ada definisi fauna. Dari segi bahasa, fauna juga berasal dari bahasa Latin dan dapat diartikan sebagai hewan yang mencakup segala jenis dan macam hewan serta kehidupannya yang berada di wilayah dan pada waktu tertentu. Flora dan fauna memiliki perbedaan yang esensial. Adapun perbedaan keduanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada flora terikat pada suatu tempat, sedangkan fauna tidak. Fauna dapat bergerak ke berbagai wilayah untuk mencari makan. Yang kedua, flora berfungsi sebagai produsen, sedangkan fauna cenderung sebagai konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi daerah sebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama ada faktor iklim. Faktor-faktor iklim yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna adalah suhu, kelembapan udara, angin, sinar matahari, dan curah hujan. Yang kedua ada faktor biotik atau manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, daerah hutan diubah menjadi daerah pertanian, perkebunan, atau perumahan dengan melakukan penebangan, reboisasi, atau pemupukan. Manusia dapat menyebarkan tumbuhan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, manusia juga mampu mempengaruhi kehidupan fauna di suatu tempat dengan melakukan perlindungan atau perburuan binatang. Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia berpengaruh terhadap kehidupan flora dan fauna di dunia. Yang ketiga ada faktor tanah. Tanah sendiri merupakan media tumbuh dan berkembang bagi flora. Tanah yang baik mengandung unsur-unsur kimia yang menentukan tingkat kesuburannya. Keadaan struktur tanah berpengaruh terhadap sirkulasi udara di dalamnya yang memungkinkan akar-akar tumbuhan dapat bernapas dengan baik. Di samping merupakan gambar tanah yang dapat tumbuh dan berkembang untuk flora. Faktor topografi meliputi ketinggian dan kemiringan lahan. Ketinggian suatu tempat erat kaitannya dengan perbedaan suhu yang akhirnya menyebabkan pula perbedaan kelengasan udara.
di antara daerah yang mempunyai ketinggian yang berbeda akan ditumbuhi oleh vegetasi yang sejenisnya berbeda pula, karena vegetasi tumbuhan maupun hewan mempunyai tingkat adaptasi yang berlainan. Oleh karena itu, kita mengenal jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang khas untuk daerah-daerah dengan ketinggian tertentu. Faktor topografi yang lain adalah kemiringan permukaan tanah. Permukaan tanah yang miring menyebabkan air cepat menyusuri lereng. Semakin terjal permukaan, semakin besar kekuatan air mengikis permukaan tanah yang subur, sehingga ketebalan tanah menjadi berkurang. Jadi kesimpulannya yaitu, semua dampak dari topografi akan mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sebaran flora di Indonesia dan sebaran fauna di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang persebaran flora di Indonesia. Pengertian flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Indonesia mempunyai banyak jenis tumbuhan yang hidup dan tumbuh. Nah, persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu flora di daerah paparan Saul, flora di daerah peralihan, dan flora di daerah paparan Sunda. Flora di daerah paparan Saul terdiri atas 3 macam, sebagai berikut. Pertama, ada pohon sagu, pohon nipah, dan pohon mangrove. Yang kedua ada hutan hujan tropik. Dan yang ketiga ada jenis Pomatia pinnata atau Motea. Yang kedua ada flora di daerah peralihan. Flora di daerah peralihan yang berada di habitat pantai, dataran rendah, dan ultrabasis mirip dengan yang ada di Kalimantan. Flora Sulawesi menunjukkan percampuran antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur. Jenis flora di Sulawesi banyak yang mempunyai kesamaan dengan wilayah kering di Jawa, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sedangkan flora dataran rendah di Sulawesi banyak yang mirip dengan flora dataran rendah di Papua. Daerah peralihan yang meliputi wilayah Pulau Sulawesi dan kepulauan di sekitarnya, serta Kepulauan Nusa Tenggara. Di kawasan ini tidak kita jumpai adanya hutan yang lebat. Flora di daerah paparan Sunda. Flora di wilayah Indonesia bagian barat didominasi oleh vegetasi hutan hujan tropis yang selalu basah. Hal ini dikarenakan pada kawasan ini mempunyai curah hujan dan kelembapan yang cukup tinggi. Jenis-jenis flora di kawasan ini memiliki kesamaan ciri dengan flora di benua Asia pada umumnya. Adapun flora tipe Asia atau Asiatis memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga, misalnya jati, meranti, kruing, mahoni, dan sejenisnya. Yang kedua ada selalu hijau sepanjang tahun. Ketiga, bersifat heterogen. Keempat, selain itu di wilayah Indonesia bagian barat juga terdapat tumbuhan endemik hanya ada di daerah tersebut, yaitu Rafflesia arnoldii di Sumatera. Wilayah Indonesia bagian barat juga banyak dijumpai kawasan hutan mangrove atau hutan bakau, antara lain di pantai timur Sumatera, pantai barat dan selatan Kalimantan, serta pantai barat dan utara Jawa. Flora di daerah paparan Sunda terdiri atas 3 macam, yaitu flora endemik, contohnya bunga Rafflesia arnoldii. Kedua, flora di pantai timur terdiri atas mangrove dan rawa gambut. Yang ketiga, flora di pantai barat terdiri atas bermacam-macam vegetasi, diantaranya meranti-merantian, kemuning, rawa gambut, hutan, rawa air tawar, dan rotan. Yang keempat ada flora di Kalimantan memiliki kesamaan dengan flora di Sumatera, yaitu hutan hujan tropik, hutan gambut, dan hutan mangrove. Yang kedua ada persebaran fauna di Indonesia.
Pembagian fauna menurut Willig dibagi menjadi 3, yaitu fauna asiatis atau tipe Asia. Fauna ini menempati bagian barat Indonesia sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Contohnya ada tapir, banteng, beruang, gajah. Yang kedua ada fauna tipe Australis. Fauna tipe ini menempati bagian timur Indonesia, meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Contohnya ada burung, amfibi, berbagai jenis ikan, berbagai jenis serangga. Yang ketiga ada fauna peralihan, menempati di antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Misalnya Sulawesi terdapat kera, fauna asiatis, dan terdapat kuskus, fauna australis. Yang kedua ada pembagian fauna menurut Weber. Banyak ahli yang melakukan telaah tentang persebaran jenis hewan di Indonesia dengan membuat garis batas yang berbeda-beda. Salah satu ahli adalah Weber. Ia menentukan batas dengan imbangan perbandingan hewan Asia dan Australia, yaitu 50/50. Weber menggunakan burung dan hewan menyusui sebagai dasar memiliki garis batas yang sama. Dapat dilihat peta yang ada pada video. Garis batas antara Indonesia bagian barat dengan bagian tengah disebut garis Willig, dan garis batas antara Indonesia bagian timur dengan bagian tengah disebut garis Weber. Yang C ada pembagian fauna menurut Lydekker. Ahli lain Lydekker menentukan batas barat fauna Australia dengan menggunakan garis kontur dan mengikuti kedalaman laut antara 180-200 meter, sekitar paparan Seoul dan paparan Sunda. Selanjutnya dapat kita lihat peta berikut. Adanya perbedaan fauna antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur karena kedua wilayah itu terpisah oleh perairan yang cukup luas dan dalam, dan kedalaman lautnya lebih dari 1000 meter. Laut yang dalam tersebut sebagai pemisah antara kedua wilayah sehingga fauna pada masing-masing wilayah berkembang sendiri-sendiri. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, di Indonesia terdapat 3 penggolongan persebaran fauna, yaitu menurut versi Willig, Weber, dan Lydekker, yaitu membedakan dari ketiganya bukanlah tentang jenis faunanya, tetapi yang membedakan adalah batas pembagian wilayahnya yang menentukan penggolongan tipe fauna tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan flora dan fauna Indonesia dengan kegiatan penduduknya. Keberadaan flora dan fauna sangat penting bagi manusia. Flora, fauna, dan manusia adalah biotik di dunia. Ketiganya merupakan makhluk hidup yang saling membutuhkan dan melengkapi seperti sebuah sistem yang apabila salah satu tidak ada, maka tidak akan efektif dan tidak sempurna. Indonesia yang mempunyai keragaman hayati akan tumbuhan dan hewan tentunya berdampak dengan kegiatan penduduknya. Sebagai contoh, Sulawesi kaya akan hasil bumi berupa pala. Masyarakat di sana banyak yang menggunakan pala untuk kegiatan ekonominya. Di Jawa terdapat banyak hutan produksi seperti kayu jati yang bisa digunakan penduduknya untuk kegiatan ekonominya dengan melakukan perdagangan kayu jati yang bisa digunakan untuk membangun rumah, mebel, ataupun kerajinan ukir-ukiran. Sedangkan persebaran hewan yang mempengaruhi kegiatan penduduk, contohnya adalah ikan tuna. Ikan tuna banyak terdapat di perairan Nusantara yang berimbas kepada kegiatan ekonomi penduduknya sebagai nelayan. Jadi, hasil bumi yang bersifat hayati sangatlah berpengaruh terhadap kegiatan penduduk sekitarnya. Berikut adalah peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Nah, berdasarkan peta di atas, Indonesia kaya akan hasil bumi yang bersifat hayati. Tiap daerah mempunyai hasil bumi yang khas yang belum tentu ada di daerah lain. Kekhasan inilah yang berpengaruh terhadap penduduk di sekitarnya. Masyarakat pada umumnya memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya untuk menunjang kegiatan ekonomi. Beberapa jenis flora dan fauna juga dijadikan komoditas utama penduduk dan menjadi ikon suatu daerah seperti rotan yang terkenal adalah dari Kalimantan, karet dari Sumatera, dan rempah-rempah dari Sulawesi. Sekian, terima kasih. Tetap semangat karena barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan.
Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki, karena semakin awal kamu memulainya, maka semakin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.